Mencari duit. Dulu ukuran cari duit itu agama. Halal apa haram? Sekarang tidak pakai agama, Bu. Asal dapat duit, ngerampok duit rakyat gak jadi soal. Mereka kerjakan semua. Koruptor-koruptor, pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Yang membuat rakyat jadi miskin. Tidak peduli, sogok menyogok tidak peduli. Suap menyuap tidak peduli. Merampok duit rakyat tidak peduli. Yang penting saya dapat duit. Yang penting saya kaya. Saya hidup mewah dengan keluarga saya. Dengan cara apapun saja. Halal haram sudah tidak ada sekarang di permukaan bumi ini. Ini yang terjadi sekarang ini. Hancurlah mental bangsa ini. Lebih hancur lagi mental bangsa ini ketika pemilihan umum. Nilai-nilai agama sudah tidak dipakai. Dalam Islam itu memilih pemimpin itu 4. Pilih pemimpin yang sidik, yang jujur. Bukan memilih pembohong. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Bukan pemimpin yang mengkhianati rakyatnya. Pilih pemimpin yang tabligh. Pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran. Bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan dan penipuan. Pilih pemimpin yang fatonah, yang cerdas. Supaya rakyatnya yang sulit dapat keluar dari kesulitan karena pemimpinnya cerdas. Jangan memilih pemimpin yang plonga-plongo. Jelas ini. Nilai Islam tersingkir. Kalah dengan duit. Sehingga kalau saya jalan ke kampung, Pak ini pemilihan umum, Pak, iya Pak. Bu ini pemilihan umum, siapa yang ibu pilih, siapa yang bapak pilih? Rata-rata jawabannya seragam. Pokoknya Pak, yang ngasih duit saya pilih, yang nggak ngasih duit tidak saya pilih. Inilah hancurnya negara. Saya bilang sama Pak Jokowi 5 tahun yang lalu, kalau peraturan pemilu ini tidak dirubah, Pak, di Indonesianya lahir 2 pemimpin. 1 pemimpin koruptor, yang kedua pemimpin boneka. Saya contohkan depan Pak Jokowi waktu itu di istana. Seandainya Syukron Makmun mau jadi bupati di Bogor, saya keluar duit 30 miliar. Kalau duit itu duit pribadi saya, setelah saya jadi bupati, tentu saya berpikir untuk mengembalikan modal. Tidak ada jalan lain mengembalikan modal kecuali dengan ngerampok duit rakyat. Yang ngerampok duit rakyat itu, Pak, bukan orang yang sulit makan. Mungkin orang yang sulit makan kita dia maafkan. Tapi yang ngerampok duit rakyat itu bukan orang yang sulit makan. Orang yang gajinya 60 juta. Orang yang gajinya 100 juta. Masuk tega ngerampok duit rakyat dengan gaji yang sedang itu karena iblis. Oleh itu godaan pertama iblis. Untuk melawan iblis itu iman dan takwa kepada Allah yang bisa menyelamatkan. Percaya kepada Isra Mi'raj ini. Karena ukurannya kekuasaan Allah. Kalau kita lihat tadi Bu, kekuasaan yang besar. Langit dan bumi dengan isinya. Kita lihat di depan mata kita kekuasaan Allah. Kita lihat semut yang paling kecil. Dia berjalan di tembok. Lebih kecil daripada titik. Hampir-hampir tidak kelihatan semut itu. Tapi nyata dia hidup. Berarti dia punya roh. Dia bernapas. Dia makan. Bagaimana pencernakannya. Itu semuanya kekuasaan Allah. Kita lihat binatang yang namanya bunglon. Jatuh di pohon, di daun jadi hijau. Jatuh di tanah, berwarna tanah jadi coklat. Kemana hilangnya warna hijau itu?
Dan dari mana datangnya warna coklat ini? Bagaimana kimianya? Silakan analisa. Nggak usah jauh-jauh, Bu. Depan rumah kita ada pohon kelapa, Bu. Di atas pohon kelapa ada 50 buahnya. Semuanya berisi air. Minimal 50 liter. Ketika akar mengisap itu air lewat batang masuk ke buah itu, sehingga buah itu berisi air 50 liter. Pakai pompa Dragon atau pakai pompa Sadio? Pernah Anda berpikir? Tidak pernah berpikir, Bu. Tapi minum kelapa mudanya paling sering. Berpikir enggak. Itulah kekuasaan Allah. Maka semua ilmu pengetahuan yang dilimi oleh manusia itu berakhir dengan kebuntuan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang terselesaikan. Saya kasih contoh misalnya ilmu pertanian. Profesor doktor dalam ilmu pertanian bisa berkata ini tanah cocok untuk jagung, untuk padi, untuk lain-lainnya. Penyakit padinya dia tahu. Pupuknya dia tahu. Tapi pada saat ditanya, mengapa cabai itu pedas? Mengapa tebu itu manis? Dari mana datangnya? Persilakan ibu air hujan. Ketika jatuh kayak tadi, persilakan ibu jilat tanah dengan air hujan itu. Rasanya apa? Tapi dari air hujan dan tanah yang sama ini, keluarlah buah yang manis. Keluarlah buah yang pahit kayak mahuni. Keluarlah buah yang kecut. Dari mana datangnya kecut? Tanyakan sama profesor doktor pertanian, mengapa tebu itu manis, mengapa mahuni itu pahit? Dari mana datangnya? Kira-kira bisa menjawab enggak? Hah? Kalau kita jilat air hujan dengan tanah jelas manis, oh itu memang manis. Tapi air hujan dengan tanah, ketika hujan turun kita jilat, tidak ada rasa manis, tidak ada rasa kecut, tidak ada rasa pahit, tapi tebu jadi manis, buah mahuni jadi pahit, pisang jadi manis, dan pisang manisnya pisang, Bu, tidak terhitung, Bu. Jadi manis ciptaan Allah itu subhanallah. Ambil kertas tulis, manisnya pisang bukan manisnya rambutan. Manisnya rambutan bukan manisnya duku. Manisnya duku bukan manisnya pepaya. Manisnya pepaya bukan manisnya turen. Manisnya turen bukan manisnya lengkeng. Pisang pun manisnya bermacam-macam. Ada manisnya pisang Ambon, ada manisnya pisang raja, ada manisnya pisang raja serai. Subhanallah. Tanahnya satu, airnya satu. Mengapa kok tercipta ini semuanya? Inilah dengan kehendak dan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam dari saya NKRI harga mati. Nah, dari pernyataan video yang baru kita tonton, teman-teman, banyak komentar atau yang berbagai macam yang memberikan tanggapan yang mengatakan, ya saya 1000% percaya sama Pak Kiai yang sepertinya ini NKRI. Ya, Pak Kiai yang berani terang, pasti beliau tanpa beban dengan dunia, apalagi dunia akhirat. Nah, negara ini butuh ulama yang seperti ini, ya, melihat pejabat ya jolim harus dikritik, jangan diam aja. Nah, benar sekali apa yang semua yang dikatakan Sukron Maum, ya, kini sudah terjadi di Indonesia. Nah, ini baru kiai, ya, ini baru kiai yang mengatakan, ya, luar biasa Bapak Kiai Sukron, ya, bukan kaleng-kaleng, ya. Miskin pengkhianat bangsa yang membuat rakyat hidup miskin. Nah, para pemimpin menjabat pemerintahan majoriti Muslim KTP, munafik yang serakah, ya, menghalalkan segala cara demi kemewahan keluarganya hingga anak cucunya.
binasa yang dihancurkan dengan lazim. Nah, Pak Kiai yang milih Jokowi jadi presiden itu bukan rakyat, tapi menjadikan Jokowi jadi presiden itu KPU dengan segala kecurangannya. Nah, betul sekali apa yang diucapkan Pak Kiai. Semoga Pak Kiai diberi panjang umur, sehat selalu. Nah, Kiai Sukron Mamun ya sekarang tokoh agama Islam Indonesia yang patut dimuliakan saat ini. Karena beliau dakwah benar-benar ikhlas ya karena Allah yang Maha Kuasa. Saya pernah undang ceramah tahun 2015 di wilayah Sunter Agung Tanjung Priok ya, sebuah masjid kecil dan tempat kumuh. Pada penduduk, ketika selesai dan mau pulang, saya mau kasih uang di amplop sekedar transport. Namun, beliau menolak dan marah kepada saya dan beliau pesan ke saya, supaya ayat-ayat Allah jangan kalian perjualbelikan. Saya kesini memang kalian mengundang, tapi Allah yang berhendak untuk bertemu dengan kalian dan tempat ini. Nah, semoga Jokowi tetap hidup biar menikmati karmanya, hasil perbuatan sendiri. Nah, yang tamak dan rakus serta menjalimit rakyat. Nah, di sini mengatakan kita sangat butuh ulama yang berani berbicara kebenaran. Nah, dan kejujuran mempunyai sering dan keilmuan. Nah, buat semua pemimpin, rakyat butuh dihargai ya, pemimpin butuh dihormati. Ya, jika ingin butuh dihormati, hargailah rakyat ya. Pemilu jangan curang, demokrasi harus adil, jangan merusak fondasi negara. Undang-Undang Dasar 45, jangan memaksakan kehendak, jangan curang, jangan akal-akalan. Nah, mestinya para pemimpin ya, para penjabat harus minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berdampingin pada para alim ulama. Nah, semoga Bapak Pak Kiai sehat selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Bapak Kiai berani mengisi dakwah untuk para pemimpin pejabat supaya jujur. Nah, semoga Pak Kiai Sukron Makrum ya selalu walafiat panjang umur. Nah, ini baru ulama ya, tapi berjuang dalam kebenaran ya dan keadilan. Pak Kiai sangat bertanggung jawab dengan NKRI. Nah, moga-moga Bapak K. Sukron sehat selalu panjang umur, dilindungi Allah yang Maha Kuasa. Nah, sini mengatakan Pak Kiai Sukron Makmur, jujur kau hebat ya, komitmen sampai sekarang 100%. Orang langka seperti Bapak pemberani yang lain pada mingslep ya, tersuarakan kebenaran Pak. Ya, dakwah yang kayak gini ini sangat baik dengan benar ya, bukan ya dakwah yang menyebarkan kebencian di antara kelompok muslim dengan pengangkat teman-teman ya perbedaan khilafah dan merasa paling benar serta paling masuk surga. Nah, di sini mengatakan saya agama Kristen sangat setuju dengan khutbah Bapak Kiai ya. Mudah-mudahan dengan ceramah Bapak Kiai Bapak Sukron Makmun, pemimpin penjabat-penjabat di negara kita Indonesia dapat berbuat tidak makan uang rakyat untuk korupsi yang menyusahkan kemiskinan rakyat. Nah, Pak Kiai Sukron Mamundi harus adalah sosok kiai dan ulama yang lurus, yang istiqomah dalam amar ma'ruf nahi munkar ya, yang harus didukung dan dihormati oleh seluruh anak bangsa. Nah, tahun 70-an ketika saya masih SD, saya sudah mendengar ceramah Kiai Sukron Makrum di Masjid At-Taqwa di daerah Raja Wali. Nah, sekarang sudah sepuh suaranya masih menggelar selalu sehat Pak Kiai, membutuhkan tokoh yang seperti ini ulama. Nah, terjadi 10 tahun ke sini dengar rakyat kampung dan yang di kota pilih pemimpin yang seperti apa, betul kata Bapak Kiai Sukron Mamun. Nah, bagi mereka yang tersinggung merasakan saja ya, ini bukan soal menyinggung, ini fakta-fakta yang harus dibeberkan dan sampaikan kepada ulama. Nah, dari dulu mengikuti ceramah Pak Kiai ini memang cerdas, tugas tegas ya, menyentuh hati. Setuju dengan Pak Kiai Sukron, namun selalu memberikan kesehatan dan melindungi. Nah, amanah, tablik, dan fatanah, 4 sifat yang ini perlu banget dimiliki dan amalkan pemimpin. Nah,
Dari dulu Indonesia memilih pemimpin melihat amplop ya, isinya berapa, kenikmatan ya bagi rakyat. Nah, bagi hukum kepada orang-orang penipu seperti yang jasanya palsu ya di dunia ya, sudah dibagi hadiah yang paling dahsyat buat termul-termul. Nah, Pak Kiai maklum patut untuk dicurangi jempol, tidak seperti Kiai yang sebelah sana. Nah, Pak Kiai pemimpin-pemimpin kita sebagai besar ya, sebagai dasar yang nggak bersyukur korupsi, di mana nggak takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga ada dengar pemimpin di negeri ini. Saya selalu Pak Kiai syukron, semoga panjang umur. Nah, Pak Kiai sangat menuntut dan mencerahkan karena tidak ada konflik ya of the internal test ya yang disampaikan betul-betul demi ibadah. Saya yakin ya, Pak Kiai bisa menjadikan panutan dan pembelajaran untuk mendekat kepada Allah. Nah, sekarang ulama yang berani tegas lugas ya seperti beliau lengkap. Banyak yang memilih jadi ustaz menjadi penjilat yang takut miskin. Nah, setuju Pak Kiai, Gusti nggak tidur ya biar merasa akibatnya mau ngomong apa sekarang. Nah, semoga beliau Bapak Kiai syukur melimpahkan ya rahmat karunia, sehat selalu, panjang umur. Nah, ada rasa hati ini dan masih ada Kiai penuh ya, pakai berantas ya pengkhianat rakyat, berantas kebatilan. Nah, di sini mengatakan mudah sekali Kiai orang yang rakus kekuasaan dan merampok uang rakyat ya tidak akan berkah yang selamanya dan akhirnya dapat menjadi ajab dari Tuhan Allah. Nah, sangat setuju Pak Kiai, memang 10 tahun terakhir ini sudah melencengkan dari konstitusi, sudah merusak negara ini, barat penyakit sudah kronis. Nah, inilah ulama panutan Islam yang di Indonesia, semoga selalu dilindungi Pak Kiai Syukrun Makmus beserta keluarganya. Nah, mana suaranya jadi penonton ya, katanya mau berantas koruptor, uang yang penting kembali terus dimaafkan. Balikin dulu uangnya terus jebloskan penjara. Nah, kalau benar masukkan rumah sakit, mudah-mudahan benar, semoga ya Allah sesuai terus menyiksakan dengan mengajak para penipu dan kalau mati dapat disiksa kubur. Nah, saya apresiasi kepada Kiai Syukron dan berharap pada ulama lain mohon pencerahannya dari sisi moral atas kondisi bangsa agar kedaulatan NKRI yang selama ini telah digerogoti dapat ditegakkan ya kembali, baik politik, hukum, ekonomi, sumber daya alam wilayah.